Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko alkohol di situ. Kalian juga bisa beli parfum Kamuni di situ. Udah mau habis parfum ini. Gue dapat 5 nih, 5-5-nya udah mau habis. Gue pakai harumnya Sultan di Saudi nih. Dan juga kalian bisa daftar umroh dan haji ya. Sudah ada paket umroh regulernya Titian Barokah 8 gratis 1. Dicek sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten-konten kita masih seputaran tentang hasto PDIP. Jadi ada berita katanya Koni, ya Koni siapa gitu ya namanya, ini panjang susah nyebutnya ya. Pokoknya Koni ini sering ngomong lah, dia akan pengamat keamanan, pengamat militer gitu, dan dia pernah bilang hasto sahabatnya. Ya, jadi ada ucapannya dia di sini, nanti kita tonton. Gue bilang apa? Gas. Bahagia gue kalau lihat pejabat saling sikat. Iya dah, pejabat sama pejabat sono. Udah keseringan kita ngelihat rakyat yang dipecah belah. Sekarang pejabat saling sikat, cepetan, jangan pakai lama gitu. Gas, bongkar-bongkaran deh. Nih, Koni Bakri ya ini namanya. Siapkan dokumen penting yang diamankan di Rusia. Siapkan dokumen, gas. Kita dengerin aja deh ya, nanti kita bacanya. Sekarang kita dengerin dulu deh ini ngomong apa dia. Banyak kasus besar kakak beradik itu, anaknya si itu yang kakak beradik itu, anak si itu, sebut aja umpamanya kakak beradik Gibran sama Kaisang, umpamanya anaknya Jokowi, umpamanya sebut gitu, jangan nanggung. Iyalah, masa kalah sama YouTuber. Umpamanya, ya kan ya. Lanjut. Katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa, 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus ini rekamannya, waduh, mengulik apa ya, kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun cuma 6 tahun. Aduh please deh. Terus apa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau apa, bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK. Kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi yang lainnya. Gas gitu, jangan nanggung. Jangan nanggung, sikat semua pejabat-pejabat korup itu, nggak peduli dari partai apa, dari oposisi atau koalisi, sikat yang korup. Biar seneng kita ngelihatnya. Iya dong, kapan lagi pejabat kalian saling sikat ya kan? Gas, jangan pakai lambat. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak
dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima aja banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang bukan itu tukang fitnah, bukan itu tukang gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong sih? Jadi begitu ya kawan-kawan. Jadi kalau memang benar, boleh dong ada yang bilang tukang fitnah itu kan bilang kan. Kalau gue bukan malah, jangan-jangan tahu rencananya emang. Ikut merencanakan kan bisa aja begitu ya. Cuman dari apa yang diomongin Bu Koni, udah jangan lambat Bu, gas. Kapan lagi pejabat saling sikat? Gas. Sikat semua tuh kakak beradik anaknya si itu yang kata lo, yang masih lo sembunyi namanya. Ini jangan nanggung Bu. Ya udah ayo kita ke komentar netizen yuk. Gas. Oke guys. Kita udah di postingan gue di Twitter ini ya. Kita baca dulu yang komentar di gue nih. Elit bertikai yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang, dan rakyat terselamatkan. Saatnya rakyat menonton bom waktu yang ditanam para elit politik. Pengkhianat akan dihianati oleh pengkhianat. Iya, sama lah. Ini pokoknya membahagiakan, bahagia nggak tuh? Bahagia nggak kita jadi rakyat ngeliat pejabat saling sikat gini? Bahagia rakyat. Lebih baik pejabat saling sikat daripada rakyat saling sikat. Rakyat saling sikat. Sebab bisa cari pejabat baru yang lebih baik. Iyalah, gue bahagia. Bahagia gitu. Nobar di mana be? Channel YouTube gue. Ore gelar tikar, siapa yang kopi nonton? Iya, kopi gue ada. Jangan dipisahin. Biar setan kata IBRS, siapin kopi aja kita. Iya. Jangan dipisahin, gas. Bongkar. Benar kata Pak Habib Rizik, sesama setan saling berantem. Oh iya, seneng gue melihatnya, bahagia. Gelar kopi seduh tikar, buset kebalik, gelar tikar seduh kopi. Jangan kita tonton. Jangan kita tonton lupa. Iya, lu ngasih kerjaan gue. Lu ngasih kerjaan gue mikir. Gue buat mikir. Gue juga demen nontonnya sama gitu ya. Saling bacok lebih suruh, buset. Bacok lu, jangan, itu anarkis. Lebih bagus kan yang satu yang kuat. Gas. Sesama bus kota, kebut-kebutan dan saling mendahului. Seru nih, rebutan tempat parkir di terminal. Iya, rebutan tempat ngetem. Udah kayak mau perang aja ya, saling getah, ancam, bongkar-bongkaran aib, rakyat minum kopi aja, gelar tikar. Seneng gue, seneng. Tuh Kang Gede, kami bahagia, silakan pada berantem. Iya, bahagia gue. Ngelihat begini, bahagia gue. Ya kalau pada ribut artinya ada balancing lah. Hasilnya seperti apa entah. Kalau diem-diem damai itu artinya ada sesuatu di bawah meja. Seperti memaafkan koruptor. Ya bisa juga itu. Nanti kita bahas itu. Gelar tikar sambil ngopi. Ya gue di kursi tapi ini duduk. Enggak di tikar, di karpet bawahnya. Aduh karpet dong. Enak banget kopi gue ya Allah. Kalian ribut, pemenangnya adalah rakyat. Itu adalah azab yang Allah turunkan buat pemimpin-pemimpin yang tak amanah. Jahat sama rakyatnya sendiri. Iyalah. Wasyilil zalimin bil zalimin. Kerasa ada kaitannya sama pahala gak nih, Be? Wah, pokoknya ini aturan Allah aja. Makanya kalian hati-hati sama orang yang kalau ada apa-apa ngomong sama Allah gitu. Wah, itu serem, bro. Serem. Kalau udah nyampe ke Allah itu serem.
Nggak demo tolak PPN 12%, be. Apa udah gabung apa lewat jalur Dasko? Cuma nanya. Apa? Apa? Demo PPN 12%. Sekarang giliran kalian yang suka teriakin gue sebagai tukang demo buat demo. Gue udah cukup ingetin tentang ini dari 2020. Hah? Berkah sholawat hasil. Ya benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mereka sudah pecah kongsi, be. Iya, seneng gue liatnya. Kita lihat yang di postingan aslinya nih. Nih. Saatnya publik bergembira ada pertikaian di tingkat elit. Siapa tahu lama-lama bisa habis penjahat di negeri ini karena saling tikam. Iya, seneng dah. Mengkam mau rakyat terus yang dipecah belah. Gantian lah, iyalah gantian. Tampaknya perang total PDIP Mulyono akan panjang dan menguras energi. Siapapun yang menang akan jadi arang, kalah jadi abu. Kita sayang simak sambil joget-joget, sepakat. Siapin kopi nih, kacang rebus ya. Wah, sama udut kalau gue mah ya. Benar kata Bung Rocky, gedung elit itu harus saling perang. Biar yang jelek dibenahi, yang baik tinggal diteruskan. Cara memakmurkan rakyat ketika isi negaranya jelek. Wah, iya benar juga. Nah, ketika saling mendukung kejahatan sudah nggak mempan, maka kita dapat tontonan baru, penjahat-penjahat yang saling tusuk. Nah, itu asik, asik. Kita nikmati aja gantian. Iyalah nikmati, udut enak, ngopi enak. Dulu waktu berkuasa dia semangat banget komentarin BHRS. Malah masalah urusan balik aja sampai segitu-segitunya. Sekarang berbalik dizalimi. Mamam. Di situ keseruannya. Biar aja saling tikam sekarang. Iya gas. Ayolah gas. Jangan nomor-nomor aja tuh para elit. Iyalah bongkar-bongkaran aja kalian. Aku suka mereka bertikai. Iya. Gue suka. Gue bahagia pejabat saling sikat. Harapan kita begitu Ustaz. Mereka para penjahat saling bunuh biar pada mampus yang jahat. Nah itu enak dilihatnya. Iya cocok. Suka nih yang begini. Hitung-hitung beraih-raih apa ini politikus apa ini. Gak paham gue beraih-raih. Setuju kita harus bersatu menyaksikan mereka saling tembak, saling tikam, bahkan saling bunuh. Kita tonton aja. Iya jangan dipisahin. Iya tentunya sangat menghibur banget. Kehebohan apa yang bakal kita nikmati? Tunggu aja awal tahun. Ya bagus. Dulu bersatu sengsarakan rakyat, sekarang beradu harusnya tidak bawa-bawa rakyat. Iyalah, nggak usah bawa-bawa rakyat, nggak usah bawa rakyat. Iya rakyat cukup menikmati aja pejabat banyak yang di penjara. Amin. Lebih 10 tahun rakyat terbelah sementara pejabatnya jadi penonton. Saatnya rakyat jadi penonton melihat para elit bertikai. Sepakat, kasih jempol yang gede. Bongkar. Sekarang saling tikam, nanti tembak tuh kepala pakai tangan sendiri. Buset, bunuh diri dong, jangan. Biarin aja mbak, selama korbannya mereka juga nggak apa-apa. Mereka juga nggak apa-apa. Asal jangan rakyat yang jadi korban. Sepakat. Jadi ternyata banyak ya. Jadi di konten ini gue cuma mau bilang sama kalian pagi ini. Selamat berbahagia wahai rakyat. Jangan dipisahin. Bahagia kita lihat pejabat saling sikat. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa cek deskripsi. Kalian bisa beli baju koko di situ. Bisa beli parfum komuni di situ. Dan juga bisa daftar umroh, paket umroh reguler. Paket titian barokah 8 gratis 1. Cek sekarang. Banyak kasus besar kakak beradik itu, anaknya si itu yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2002.
22. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus mengulik apa ya, kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun cuma 6 tahun. Aduh please deh. Terus apa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau apa, bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah coba kita tunggu nih, mungkin kita positive thinking dong, tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukon itu kang fitnah, Bukon itu kang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.